Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Desa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban, kunci utamanya adalah antara yang berkorban dan dari panitia, yaitu tentang ijab qabul. Perlu diketahui untuk semua panitia kurban, sebelum melaksanakan acara penyembelihan hewan kurban, itu ada yang namanya sistem wakalah atau ijab qabul antara orang yang akan berkorban dan panitia yang mengurusi tentang pembagian daging kurban. Maka dari itu perlu diketahui dari awal, yang pertama perlu diketahui yaitu dari panitia penyelenggara pembagian daging kurban. Begitu orang yang mau berkorban menyerahkan daging kurbannya, itu dari pihak panitia wajib menanyakan apakah korban ini nadar atau bukan. Kalau seandainya yang berkorban, korban tersebut bukanlah hewan atau korban nadar, berarti hewan korban tersebut perlu ditandai, yaitu bahwasanya si fulan berkorban sunnah, karena korban tersebut tadinya tidak nadar. Kemudian yang kedua, ketika datang lagi si fulan menyerahkan hewan korbannya kepada panitia, maka panitia wajib bertanya lagi, korban ini korban nadar atau bukan. Yang dimaksud nadar itu ketika si fulan yang berkorban sebelumnya sakit parah atau terkena musibah, kemudian dia bernadar, ya Allah, seandainya nanti aku sembuh dari penyakitku atau dari kesakitanku, maka seandainya aku nanti sembuh, aku akan berkorban 2 ekor sapi atau 2 ekor kambing atau 1. Itu yang dinamakan korban nadar, alias korban tersebut berarti wajib. Maka harus perlu ditandai mana hewan kurban yang tadinya nadar alias tidak alias nadar. Yang pertama adalah hewan kurban yang nadar, dan mana yang bukan nadar. Karena perlu dibedakan, yang kurban tidak nadar perlu ditandai bahwa hewan kurban tersebut ialah hewan kurban sunnah. Tapi kalau untuk hewan kurban orang yang nadar, itu berarti ditandai, dikasih kalung. Tapi yang dikasih kalung ini hewannya ya, jangan orang yang berkorbannya. Yang perlu ditandai hewannya yaitu si fulan, nama si fulan korban wajib. Jadi nanti bisa dipisahkan mana yang korban sunnah, mana yang korban wajib saat mau pembagian daging kurban. Sebab cara hukum pembagian kurban, hukum cara pembagian daging kurban menurut ilmu fikih, yang pertama yaitu korban yang wajib. Cara pembagian daging korban yang wajib, maka seluruh daging, tulang, kulit, bahkan sampai telapak kaki kambing yang istilahnya terlihat sepele, itu perlu wajib dibagikan kepada fakir miskin. Semuanya, tidak boleh ada yang tersisa.
Kemudian korban wajib tersebut bagi pihak orang yang berkorban itu tidak boleh memakan daging korbannya sendiri. Ini untuk korban wajib. Walaupun hanya satu potong daging saja, dia tidak boleh. Sebab ketika dia bernadar untuk berkorban, berarti hewan daging korban tersebut berarti seluruhnya milik fakir miskin. Berarti yang tidak memboleh memakan daging korban yang wajib tersebut, yang pertama yang berkorban, kemudian istri atau anaknya, kemudian orang kaya. Itu tidak boleh menerima daging korban yang sistemnya wajib, yaitu korban nadar tadi. Paham? Yang kedua yaitu korban sunnah. Untuk korban sunnah sendiri berbeda hukumnya dengan korban wajib tadi. Kalau tadi daging korban yang wajib tadi, yang orang yang berkorban tidak boleh memakannya walaupun sepotong. Tapi kalau untuk daging korban yang sunnah yang tidak nadar, itu menurut ilmu fikih itu boleh. Orang yang berkorban bahkan boleh mengambil sebagian dari daging korbannya sendiri, kemudian yang sebagiannya lagi dikasihkan kepada fakir miskin. Ataupun kita berkorban kemudian kita mengambil separuh dari hewan korban kita, kemudian yang separuhnya dibagikan lagi kepada masyarakat, itu boleh saja. Maka perlu diketahui bagi seluruh panitia penyelenggara pembagian hewan daging kurban, di saat ijab kabul pertama, ini yang paling penting. Ijab kabul pertama dari pihak panitia wajib menanyakan apakah korban tersebut korban yang tadinya nadar atau bukan korban yang nadar. Sebab kalau panitia menanyakan kalau panitia menanyakan kepada orang yang berkorban, maka korban tersebut bisa diketahui mana korban yang wajib dan mana korban yang sunnah, sehingga nantinya di saat pembagian daging hewan kurban itu benar-benar mengikuti syariat Islam, ilmu fikih, tidak salah dan tidak keliru. Itu saja perlu diingat bagi para semua panitia. Poin pertamanya adalah ijab kabul pertama, wajib menanyakan kepada orang yang mau berkorban. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.